Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem dispersi suspensi. Terkait dengan sistem dispersi suspensi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu suspensi. Suspensi sendiri adalah sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Definisi ini bisa Anda baca di FI 4 halaman 17. Kenapa sih kita harus membuat suspensi begitu ya? Karena zat aktif yang sifatnya tidak larut atau kelarutannya terbatas dalam air, tetapi tetap dibutuhkan dalam bentuk cair. Misal untuk anak-anak maupun lansia, maka kita perlu membuatnya dalam bentuk suspensi. Bagaimana dengan stabilitas suspensi? Kita perlu tahu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Yang pertama, ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin besar luas penampangnya. Lalu daya tekan ke atas makin besar, sehingga bisa memperlambat gerakan partikel untuk mengendap. Hal yang terbalik gitu ya, dengan kalau ukuran partikelnya makin gede, gimana Bu? Maka kalau ukuran partikelnya makin gede, otomatis luas penampangnya makin kecil, makin sempit, dan daya tekan ke atasnya makin kecil. Ini akan mempercepat gerakan partikel untuk mengendap. Jadi berbanding terbalik ya. Jadi kalau untuk memperlambat laju pengendapan dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel. Biasanya kita memperkecil ukuran partikelnya dengan mixer, homogenizer, colloid mill maupun dengan mortir. Mortir kalau masih dalam skala lab ya teman-teman ya. Tapi kalau dalam skala industri Anda tidak mungkin menggunakan mortir. Anda pasti menggunakan mixer atau Anda menggunakan homogenizer ataupun colloid mill. Karena mortir hanya di skala lab, nggak mungkin Anda akan memperkecil ukuran partikel yang misalnya paracetamol satu batch-nya 100 kilo, Anda mau mortirin maaf, berapa lama seperti itu ya. Kemudian stabilitas suspensi. Yang lainnya yaitu tentang viskositas atau kekentalan. Dengan menambahkan kekentalan atau viskositas cairan, maka akan mempengaruhi gerakan turun partikel. Gerakan turun partikel ini akan semakin lambat, jadi laju pengendapannya akan diperlambat juga, jadi suspensinya ini nanti akan tetap stabil. Tapi kentalan suspensi ini tidak boleh terlalu tinggi, supaya sediaannya mudah dikocok dan dituang. Yang ketiga, jumlah partikel atau konsentrasi. Kalau di dalam suatu ruangan terdapat partikel dalam jumlah gede, maka partikel akan sulit melakukan gerakan bebas karena sering terjadi benturan antar partikel tersebut. Nah, benturan-benturan ini yang akan menyebabkan adanya endapan. Ya. Jadi kalau makin gede konsentrasi partikelnya, makin gede juga kemungkinan terjadi endapan dalam waktu cepat. Jadi karena udah nggak ada ruang gerak lagi, satu-satunya cara ya mereka mengendap, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, sifat atau muatan partikel. Suatu suspensi kemungkinan besar terdiri dari campuran bahan yang sifatnya tidak selalu sama. Maka ada kemungkinan terjadi interaksi antar bahan yang menghasilkan bahan yang sukar larut dalam cairan tersebut. Sifat dan muatan partikel merupakan bawaan alam yang tidak dapat diubah. Sehingga yang dapat kita lakukan adalah dengan menyesuaikan ukuran partikel dan mengubah viskositas sediaan. Tadi ya, kalau menyesuaikan ukuran partikel Anda bisa gedein atau Anda bisa kecilin, ya pakai colloid mill, mixer, dan lain-lain. Kemudian Anda juga bisa mengubah viskositas sediaannya seperti apa. Lalu ada komponen suspensi.
Komponen suspensi ini terdiri dari fase terdispersi atau fase internal atau fase diskontinu. Atau juga fase pendispersinya yaitu fase eksternal atau fase kontinu gitu. Fase terdispersi ini adalah zat yang terdispersi. Contoh paracetamol. Sedangkan mediumnya ini medium yang digunakan untuk mendispersikan fase terdispersi tadi. Contohnya air. Nah, agar zat padat yang tidak larut air dapat terdispensi dalam air, kita perlu bantuan eksipien namanya suspending agent. Nah, suspending agent ini apa? Suspending agent ini bisa dari alam maupun dari sintetis. Gitu ya. Kemudian saya akan melanjutkan tentang sistem pembentukan suspensi. Ketidakstabilan suatu suspensi dapat menyebabkan suspensi dapat mengalami pengendapan dan penggumpalan partikel. Tipe pengendapan yang dapat terjadi adalah flokulasi dan deflokulasi. Anda bisa melihat adanya flokulasi dan deflokulasi. Kalau flokulasi ini partikelnya berkelompok, kalau deflokulasi itu partikelnya memisah. Kemudian kalau terbentuk endapan, yang deflokulasi ini endapannya bisa padat karena partikelnya misah. Jadi kayak ketata cantik gitu teman-teman. Tapi kalau flokulasi ini karena partikelnya tadi gerombol-gerombol alias berkelompok-berkelompok, jadi endapan yang terbentuknya ini berongga. Sistem pembentukan suspensi yang pertama adalah sistem flokulasi. Dalam sistem flokulasi ini, partikel terflokulasi terikat lemah, cepat mengendap, dan pada penyimpanan tidak terjadi cake dan mudah tersuspensi kembali. Yang kedua, sistem deflokulasi. Kalau pada deflokulasi ini, partikelnya mengendap dan akhirnya membentuk sedimen, di mana nanti juga akan terjadi agregasi, akhirnya bisa bentuk cake yang keras dan sulit tersuspensi kembali. Jadi kalau deflokulasi itu sulit banget untuk tersuspensi kembali, tapi kalau flokulasi itu mudah tersuspensi kembali. Sifat-sifat partikel flokulasi dan deflokulasi. Kalau pada deflokulasi, partikel suspensinya dalam keadaan terpisah satu sama lain yang tadi ya digambar ya. Kemudian sedimentasi yang terjadi terlambat, masing-masing partikel mengendap terpisah dan ukuran partikel adalah minimal. Sedimennya terbentuk lambat, akhirnya sedimen akan membentuk cake yang keras dan sukar terdispersi lagi. Maka wujud suspensi menyenangkan karena zat tersuspensi dalam waktu relatif lama. Terlihat bahwa ada endapan dan cairan yang berkabut kalau pada deflokulasi. Nah, sedangkan kalau pada flokulasi, partikel merupakan agregat yang bebas, sedimentasi terjadi cepat, sedimen terbentuk cepat, sedimen tidak membentuk cake yang keras dan padat, mudah terdispersi kembali seperti semula. Wujud suspensi kurang menyenangkan sebab sedimentasi terjadi cepat dan di atasnya terjadi daerah cair yang jernih dan nyata. Oke, penilaian stabilitas fisik sediaan suspensi. Yang pertama, volume sedimentasi. Volume sedimentasi ini perbandingan antara volume sedimentasi akhir terhadap volume mula-mula suspensi atau V0 sebelum mengendap. F sama dengan VU per V0. Lalu derajat inokulasi. Derajat inokulasi ini adalah perbandingan antara volume sedimen akhir dan volume suspensi flokulasi terhadap volume sedimen akhir suspensi deflokulasi. Jadi ada tambahan VOC ya. Jadi beta sama dengan VU per VOC. Kalau yang tadi F sama dengan VU per V0 untuk sedimentasinya. Lalu ada redispersibilitas, yaitu syarat dari suspensi
Jadi sedimen yang terjadi harus mudah terdispersi kembali dengan penggojokan agar diperoleh keseragaman dosis. Lalu ada kecepatan sedimentasi. Terkait dengan kecepatan sedimentasi dipengaruhi oleh ukuran partikel dan viskositas. Kecepatan sedimentasi ini juga merupakan selisih volume mula-mula suspensi dan volume sedimentasi akhir atau V0 yang dibagi dengan waktu. Baik, sampai di sini materi kita pada kali ini. Kita akan melanjutkan di grup WhatsApp. Jadi saya harap Anda juga aktif untuk bertanya agar kita sama-sama belajar. Baik, kalau tidak ada yang dipertanyakan, saya akan akhiri sampai sini dan terima kasih teman-teman.